Oke, kali ini saya berada di tempat peternakan ayam potong yang berada di daerah Kertek, Wonosobo, dan sekarang saya ada di dalam kandangnya bersama ownernya langsung, yaitu Mas Gigi. Ya. Mas, boleh perkenalan langsung, Mas? Ya, kenalin, saya Argyadri Pradana. Saya sebenarnya masih mahasiswa di Undip dan sekarang masih nyambi jadi ngurusin ternak ayam di rumah gitu. Berarti masih mahasiswa ini, Mas? Iya, sekarang statusnya masih mahasiswa. Cuman kan kuliahnya online nih, Mas. Jadi di rumah ya sambil bantu ngurusin ayam, biar ayam daripada nggak ada kerjaan. Kuliahnya gitu, jurusan? Saya jurusan teknik perkapalan. Perkapalan. Ini beda jauh ya, Mas? Ya, perkapalan tapi ini peternakan. Iya, beda jauh sebenarnya. Cuman ya ini kan bisnis keluarga ya. Jadi di rumah harus bantu-bantulah ngurus. Oke. Ini awal mula merintis ini tahun berapa, Mas? Awal mula merintis ini kurang lebih dulu orang tua saya tahun 1999. Dulu awalnya bapak saya kan pegawai DPU. Nah, waktu jadi pegawai DPU itu bapak saya diajakin oleh mitra dari Purbalingga untuk join kemitraannya di bidang peternakan ayam. Nah, akhirnya bapak saya bangun kandang yang sana sebenarnya. Kandang satunya, kandang yang lebih kecil. Oh, sebelahnya itu ya? Dulu awal mulanya kapasitasnya cuma 5.000. Makin lama makin berkembang sampai sekarang menjadi, kalau di fullin semua kandang full, jadi target 50.000 kapasitasnya. Kalau yang ini berapa ribu? Kalau cuman kandang ini 12.000. 12.000 ekor. Oke. Berarti awal mula merintis itu tahun 1999. Iya, tahun 99. Sekitar 21 tahun ya? Berarti seumuran sama saya. Ya, seumuran kita. Saya juga 21 tahun. 21 tahun ya. Berarti. Oh ya, jadi Mas Gigi ini teman SMA saya. Cuman Mas Gigi ini jurusannya dulu IPA, saya IPS. Ya. Tapi juga kenal, akrab dari dulu. Ya. Dan kebetulan kita juga sama-sama di Semarang. Iya, sama-sama di Semarang. Saya di ini Mas Gigi di Undip, saya di Polines. Ya. Sebelahan lah. Sebelahan. Sering ketemu juga. Oke, berarti 12.000 ekor ya, Mas? Iya, 12.000 ekor. Kalau untuk ukuran kandangnya berapa? Kalau ukuran kandang sendiri ini 13, lebar 13 kali panjangnya 50. Jadi isi 12.000 ekor tuh per meternya, per meter kubiknya tuh isi 16 ekor per meter kubik. 16 ekor. Per meter. Oh ya, berarti ini umur berapa ini? Ini ayam masuk check-in umur 0 hari. Kita order dari PT di Purbalingga kan. Ayam datang, kita siapin semuanya. Nanti ya udah kita melihara sampai gede, sampai berbobot lah ibaratnya. Berapa bulan, Mas? Cuma 35 hari sampai panen. Si 0 sampai 35 hari panen, 0 35 hari panen gitu. Oh, berarti ini tipe kerjasama ya? Iya, kerjasama mitra. Berarti nggak pusing untuk pemasarannya, Mas? Nggak. Jadi kita nggak mikirin soal pemasaran, ayam datang, order ayam, bibit ayam sama pakan tuh nggak. Jadi pakan, bibit ayam sama pemasaran udah ada dari mitra di sana, cuman kita gedein aja gitu. Oh, alah, berarti untuk pembesaran ayam. Pembesaran iya, ternak. Kalau boleh tahu perusahaannya namanya apa, Mas? MMA. MMA itu apa? Mustika. Aku lupa semua. Biasanya dipanggilnya MMA. Oh, iya. Akrabnya MMA. Tuh. Di sana itu untuk diolah apa dijual dalam bentuk ayam atau gimana? Oh, MMA-nya itu cuman ngejual, memasarkan. Jadi yang ngolah nanti pedagang-pedagang. Jadi di Wonosobo pun banyak yang ngambil ke sini. Cuman harus ordernya lewat MMA dulu, lewat MMA. Iya, paham. Jadi sana baru kirim ke sini gitu. Berarti nggak diolah dalam bentuk kayak sosis gitu? Ada. Cuman bukan MMA-nya, kan ada CPI. Nah, CPI juga dia kan dari Semarang. Biasanya ordernya ke MMA juga. Nah, baru ambil ke sini, nanti diolah di sana jadi sosis dan lain-lain lah. Oke. Nah, untuk ayam jumlah 12.000 ekor ini kira-kira per harinya pakannya berapa kilo, Mas? Nah, untuk per hari dari rata-rata ya sekitar 20 kantong itu pakan. Satu kantongnya 50 kilo. Oh, 50 ya. 50, jadi dikaliin aja 20 kali 50. Itu kan rata-rata. Per hari makannya 2 kali. Ya, 2 kali. Sehari. Pagi sama sore. Pagi sama sore itu udah 20, jadi 10, pagi 10, sore 10 gitu. Untuk pakannya apa? Pakannya itu semacam ada campuran jagung, saya lupa, katul bahasa Indonesia apa? Iya, katul. Ya, katul ya maksudnya ya. Katul, jagung sama vitamin. Itu kan udah dari pabrik sana. Jadi di sini udah jadi kayak pelet itulah.
Oh iya, Nah, berarti jadinya pelet. SOP-nya udah jadi dari perusahaannya Ya. langsung berarti. Sini tinggal ngasih bisa makan. ngasih makan doang. Oh alah, begitu. Untuk pakannya menggunakan 3 jenis, yaitu S00, S11, sama S12. Nah, ketiga jenis itu digunakan di usia yang berbeda. 1 sampai usia 1 hari sampai 12 hari menggunakan S00. Usia 12 sampai 20, sekitar 25 pakai S11. Nah, untuk 26 sampai panen baru pakai S12. Berarti untuk 20 biaya sak. pakan kita nggak ngeluarin ya, Mas? Ya, Oh. nggak ngeluarin, kita nggak ngeluarin biaya pakan, cuma nanti kan waktu udah panen nih, hasil daging berapa, nanti dikurangin bibit, harga bibit kan, pakan sama obat. Itu nanti ketemu untungnya. Oh, Tuh. berarti kayak sistemnya itu kita dikasih dipinjemin Pinjemin modal, gitu ya? nggak langsung. Paham. Ini umur berapa, Mas? Ini umur 15 hari. 15 hari. Udah full aja. Kalau untuk tingkat kematiannya, Kalau kematian idealnya kan di bawah 5% ya, 5% dari 12.000. Nah, untuk sekarang ini lagi bagus-bagusnya nih. Kematiannya cuma sehari 5, sehari 4, 3, paling banyak 7 udah banyak itu. Kalau ini untuk ayam ini. Jadi ya di bawah rata-rata 5%. 5%-nya dari 12.000 berapa, Mas? 600 berarti. 600 ekor? Totalan. Oh. Total dari kecil sampai panen. Ya, jadi kalau misal sehari 5 sampai panen 35 hari kan nggak nyampe, cuman sekitarnya 200 lah matinya, itu masih bagus. Dan itu yang nanggung perusahaan. Ya, kita peternak yang nanggung. Maksudnya kalau mati kita nggak ganti rugi kan? Ya nggak ganti rugi, cuman ya itu kan nggak bisa dijual kan, jadi iya. ya rugi dipakan gitu. Oh, iya. Sama dibibit sama iya. obat itu. Oke, siap. Untuk pemberian vitaminnya tiap hari? Ya, kalau vitaminnya kan kita udah diorderin sekalian, vitamin, obatnya. Ada jadwalnya, hari umur 1 hari apa, 2 hari apa, 3 hari apa gitu udah ada. Jadi kita tinggal ngasih doang. Yang penting rutin, sesuai sama sananya SOP-nya gitu. Oke, Mas, untuk perawatannya sendiri ini gimana, Mas? Jadi untuk perawatannya simple. Yang penting pakan, kualitas kam, sama udara ngalir, sama suhu. Kan kalau ayam kecil tuh suhunya harus selalu hangat, stabil kan, sekitar 30. Umur 1 sampai 13 hari itu sekitar 32 sampai 29 suhunya, 29 derajat. Jadi kalau kedinginan ayam nggak mau makan, akhirnya kerdil kan. Jadi kita harus menjaga suhu dengan kompor kan. Ini ada kompor-kompornya di gasol ini kan. Oh, ini untuk penghangatnya waktu kecil. Ini kan udah umur 15 jadi udah nggak pakai. Terus untuk kualitas skam ini skam namanya? Ya, skam alas ayam. Ini dari padi ya, Mas? Padi ya, ini dari padi. Ini jadi harus selalu kering. Selalu kering. Kalau misal basah, amoniaknya tinggi bakal berpengaruh ke ayam. Ayam jadi penyakitan, cekrek lah, senot. Jadi nggak mau tumbuh sampai berbobot gitu, nggak ada bobotnya. Dan akhirnya gagal panen gitu. Berarti ini harus diganti setiap hari? Nggak setiap hari. Ini kan ada yang metodenya 3 hari sekali diganti, ada yang disemprot pakai dekomposer. Nah, jadi saya kan akhirnya awalnya waktu kandang masih dulu, waktu aku masih kuliah kan, bapak saya yang ngelola kan, itu diganti 3 hari sekali. Kan ininya ganti terus, tenaganya juga capek kan. Akhirnya saya cari-cari informasi, bikin dekomposer. Dekomposer itu kayak gimana, Mas? Dekomposer itu pengurai kotoran. Ya. Nah, akhirnya saya bikin dekomposer, terus diaplikasikan. Nah, akhirnya kayak gini, disemprot 2 hari sekali, disemprot doang. Skamnya tetap kering. Jadi kotorannya seminggu sekali jadinya? Digantinya ya nggak seminggu sekali, sebenarnya 2 minggu sekali. Jadi lebih ngirit. Lebih ngirit. Ada yang sebenarnya bisa 1 kali panen baru ganti, cuman saya kan masih khawatir nanti bakal ngefek ke ayamnya lah, apa gimana, mending jaga aman. Ya, tapi ini seminggu sekali biasanya gantinya. Nah, jadi ini dekomposernya. Nah, ini fermentasi dekomposernya yang udah jadi. Ini saya bikin dari fermentasi M4. Ini kan bahannya nih, M4 pertanian saya menggunakannya. Sama molase atau tetes tebu. Nah, apa ampas tebu? Tetes tebu. Oh. Molase tetes tebu. Cara fermentasinya, saya siapkan air sekitar 15 liter. Terus campurin 1 liter ini sama 2 liter M4.
sama ragi buat fermentasinya. Biasanya raginya cukup 10 butir. Nah, kita diamkan seminggu sampai matang, sampai jadi itu. Baru bisa diaplikasikan ke kandang. Di sini bisa kita lihat dengan manajemen skam yang bagus, kondisi skam akan tetap kering. Nih, jadi tidak akan mengganggu kesehatan ayam. Amoniak pun hilang, bau pun nggak ada gitu. Jadi tetap aman lah ya Mas? Aman. Biasanya kalau skam basah, suara ayam bakal ngorok. Nah itu tanda penyakit CRD. Bakal senot. Penyakit apa itu Mas? Penyakit pilek pada ayam, CRD. Ngorok itu kan, ayam bakal kerdil kalau udah kena penyakit itu. Nggak Rawan mati ya Mas? Rawan mati ya, betul. Selama ada kandang ayam di sini belum pernah ada flu burung. Belum pernah ada kasus flu burung karena emang vaksinasi sama pengobatannya teratur. Dan kondisi kandang tetap bersih gitu. Oke. Kalau itu apa Mas yang angin itu kayak Angin. kipas angin? Ya, jadi di sini kan kandang modern ya. Kalau semakin sini kita harus mengikuti perkembangan zaman kan. Kandang pun harus dimodernisasi dengan sistem kandang closed house. Jadi sistem kandang closed house itu tertutup semuanya. Tertutup kan ini tertutup plastik kan Mas. Jadi bau tidak kemana-mana. Sekam tetap kering karena udara terus mengalir. Oksigen juga tetap itulah. Itu tuh blower, penyedot angin. Jadi udara tetap masuk, bau tidak kemana-mana. Lalat pun tidak ada kan di sini walaupun kotoran ayamnya banyak gitu. Dan di sini seger ya Mas? Seger. Iya. Anginnya kenceng banget. Dan ya biasanya untuk menjaga suhu sih, biar nggak terlalu panas, stabil. Nah ini kan biasanya kandang ayam potong kan bau banget Mas. Ini kenapa sama sekali, sama sekali nggak bau ya, karena itu satu tadi pakai dekomposer itu benar-benar menghilangkan bau dekomposernya, karena kan kotoran ayam langsung diurai kan, jadi kayak tanah itu langsung kering kayak tanah, amoniak pun hilang. Biasanya bau dari kandang ayam itu dari amoniak, dari kotoran ayam, terus kan kotoran ayam ada amoniaknya itu Mas, itu yang menimbulkan panas, menimbulkan bau juga, dan menimbulkan penyakit pada ayam. Nah, dengan dekomposer itu diuraikan, amoniaknya hilang, terus uapnya amoniak disedot pakai blower. Jadinya kan kandangnya tetap seger dan nggak berbau. Steril lah ya. Steril. Dan nggak diprotes sama warga ya Mas? Nggak, yang pasti nggak diprotes sama warga. Tapi dulu sebelum bikin kayak gini diprotes nggak sama warga? Sebelumnya kan kandangnya open house, kayak kandang samping itu kan masih open house. Yang kandang sebelah itu. Oh terbuka semua? Terbuka, masih terbuka, belum ada blowernya. Sebenarnya dulu pernah diprotes, cuman kan diprotes warga, cuman kan kita kan masih mengikuti standar jauh dari desa, sekitar 300 meter dari pemukiman, jadi ya dari lingkungan hidup pun masih mengizinkan, jadi nggak masalah, masih ada jarak 300 meter kan, kecuali dulu tetangga saya pernah bikin kandang juga, jaraknya cuma 50 meter dari pemukiman, langsung diprotes, LH nggak memberikan izin gitu. Jadi kita masih mengikuti standar lah ibaratnya. Oke, masih aman lah ya Mas? Aman. Nah, ini blower yang kita gunakan. Di sini blower kita menggunakan ukuran 5,1 inch. Untuk kandang dengan lebar 13 meter, kita menggunakan 4 blower. Jadi untuk setiap 3 meternya kita menggunakan 1 blower. Jadi ya kita totalnya menggunakan 4 blower. Di sini suhunya relatif lebih hangat karena ya buangan sisa amoniaknya kan ke sini semua. Dan kesedot sama blowernya gitu. Nah, untuk blowernya sendiri kita setting otomatis dengan patokan suhu. Untuk suhu kalau suhu naik di atas 29 derajat, ini blower bakal hidup. Nah, setelah suhu turun menjadi suhu idealnya untuk umur 15 hari 28. Nah, jadi di sini bakal mati sendiri blowernya. Jadi ayam nggak bakal kedinginan atau kepanasan. Jadi setiap blower itu memiliki sistem otomatisnya sendiri. Ini pakai suhu, yang ini pakai timer gitu. Oke, kalau untuk kendala dalam ternak ayam ini apa aja Mas? Iya, sebenarnya tuh ternak ayam merupakan hal yang simple. Tapi ya sesimpel ternak ayam pun masih ada kendalanya. Kayak waktu musim hujan tuh kan pertama cuaca dingin. Kayak sekarang hujan, cuacanya dingin terus, jadi pemanas harus hidup terus kalau malam. Nah, itu boros di gasnya boros.
Terus keduanya Tapi yang nanggung perusahaan. ya kita gas beli Oh, sendiri, oh, ini. gas beli Oh. sendiri. Terus kalau hujan juga kan panen padi kan juga jarang. Iya, Panen benar. padi terus, nah jadi skamnya jarang. Oh ya. Cari skam susah di mana-mana. Jadi kita harus pintar-pintar memanage skamnya agar tetap kering dan nggak ganti gitu. Terus kalau hujan juga pergantian musim ini sangat berpengaruh pada ayam. Biasanya banyak penyakit lah kalau Iya. musim kayak gini. Tuh. Terus untuk apa namanya kendala yang lain ya paling modal sih. Modal kayak beli gas. Ya modal pertama lah ibaratnya Oh, iya. bikin kandang. Itu doang sih. Nggak ada sekitar yang Ini modal awal bikin kandang ini Wah. sekitar berapa, Mas? banyak ini. Kalau biasanya Nah. saya kan pernah cari-cari nih bikin kandang di apa kontraktor itu. Ada yang nawarin bikin kandang ukuran 12 kali 50 tingkat 3 tuh 1,5 M. 12 kali 50. Heeh, Ini 12. berapa luasnya? Ini 13 kali 50 tapi tingkat 2. Oh ya. Kalau itu tingkat 3 1,5 M. 1 M. Nah, jadi untuk kandang ini kurang lebihnya ya sekitar 500 habis. 500 juta. Untuk berapa tahun biasanya Mas kandang kayak gini? Kandang kayak gini tergantung. Kalau ini kan kita kan kandangnya selalu steril. Terus tiap kayu kayak gini kan kita lapisin pakai apa namanya? Cat. Bukan cat ini. Kapur. Oh. Pakai iya. kapur jadi kan selalu kering. Jadi nggak busuk. Oh iya. Ini kadang ya targetnya 10 tahun baru renov gitu. Oh, iya. Jadi target renovnya bakal 10 tahun ke depan. Aman lah ya Mas. Aman. Kalau untuk kandang yang sebelumnya yang close house, Open house. open sebenarnya. house, open house itu berapa tahun? Nah, itu juga karena manajemennya bagus dan kering itu paling itu udah lama Mas. Nggak pernah terus ganti semuanya, nggak pernah. Cuma renov kayunya keropos dikit ganti, jadi ngirit lah dan tetap kuat gitu. Aman-aman. Ya sekitarnya 3 tahun sekali baru ada yang rusak gitu, nanti diganti langsung. Berarti malah awet yang kandang yang sekarang? Ya, awet 10 karena tahunan. sekarang. Karena konstruksinya kan udah hampir semuanya beton. Gitu. Iya. Oke, kalau untuk limbahnya sendiri ini dibuangnya kemana? Ya, kalau limbahnya kan di sini sebagian besar kan kotoran ayam ya. Jadi kalau tiap panen kita ini apa namanya dikeruk tuh nanti dimasukin di packing lah ibaratnya. Nanti dijualin ke petani-petani. Jadi kita nggak pernah menghasilkan limbah yang dibuang gitu, mencemari lingkungan nggak. Cuman kita nanti semuanya dikeruk, dibersihin, kotoran ayamnya kita jadikan pupuk. Dan bisa dijual? Iya. Kemarin periode yang lalu kan kita bisa menghasilkan sampai 1000 ini kan, 1000 kantong pupuk. Nah, itu langsung habis diburu petani tembakau, petani palawija dan lain-lain lah. Jadi langsung habis. Per karungnya berapa, Mas? Nah, itu per karungnya 7.000. Jadi murah ya. ya, Mas? Ya, murah murah atau mahal? Itu ya menguntungkan lah. Oh, iya. Bagi kita menguntungkan. Jadi ya dari itu pun masih dapat untung Iya, gitu. benar. Berarti dapat keuntungannya double ya, Mas, dari ayamnya, Ayamnya terus dari limbahnya juga. Iya. Ini untuk penjualan sendiri langsung diambil perusahaan apa kadang ada yang orang yang ngambil ke sini atau gimana, Mas? Ya. Kan untuk penjualannya sebenarnya langsung diambil ke perusahaan. Cuman kan kadang nggak habis, kadang sisa, kadang ada ayam afkir yang nggak gede itu kita jualin sendiri. Sama kemarin waktu apa namanya? Corona itu ya? Corona itu kan ngefek banget buat kita Iya, nih. Dari permintaannya sedikit banget, dari perusahaan juga panennya mundur terus. Jadi kan kita rugi di pakan. Akhirnya saya jualin sendiri. Diecer ya, Mas? Diecer, saya keliling, ya saya potongin sekalian keliling sekali sehari bisa menjual 40 ekor. Dia lumayan sih. Lumayan. Jadi waktu awal corona dulu nggak rugi juga gitu. Ini untuk harga per ekornya berapa, Mas? Kalau untuk siap panen? Untuk panen kita ada harga kontraknya dari perusahaannya sekitar 17.500 per kilo. Jadi kan berapa kilo bobotnya? Kita target bobotnya 2,7 kilo. Nah, jadi umur 35. Jadi sekitar berapa itu, Mas? Ya kalau kayaknya kan ngitungnya kalau ngitung untung nih, Mas. Jadi kan kita nggak pernah ngitung sekilo
berapa, terus 1 ekor berapa. Kita cuma ngitung secara global, per ekor untung berapa gitu. Jadi kita punya target. Untuk per ekornya tuh untungnya 7.000 gitu. Jadi kalau itu udah bersih mas? Bersih, harus bersih, 7.000 itu harus bersih gitu. 7.000 kali 12.000 berapa mas? Ya banyak lah sekitarnya. Lumayan ya? Lumayan. Oke. Gitu. Tapi juga kadang kalau lagi susah, kalau lagi ada penyakit gitu, untung cuma 5.000 per ekor. Saya bantu hitung ya mas. Biar teman-teman yang nonton tahu semua. Oke. Mungkin ada yang nanti tertarik untuk bisnis ayam kan, bisalah langsung tanya-tanya sama Mas Gigi. Oke. Wah, lumayan mas, 84 juta mas. Ya, sekitarnya. Per bulan berarti? Per 35 hari. 35 hari, sebulan lebih, terus seminggunya buat bersih-bersih kan, sterilisasi kandang. Gitu. Berarti untuk waktu produktifnya setiap tahun itu berapa bulan mas? Oh ya, jadi panennya berapa kali maksudnya? Oke. Jadi untuk setiap tahunnya tuh sekitar 9 sampai 10 ya, 8 9 10 lah kita. Cuman kan kadang ada dari apa perusahaannya ada pengurangan bibit gitu kan. Jadi kan mundur gitu. Kadang ada kayak gitu. Cuman rata-rata ya 8 9 10 lah. Bisa panen gitu. Oke. Kalau untuk biaya operasionalnya per bulan berapa mas? Ya. Jadi kita nggak pernah hitung per bulan mas untuk biaya operasional. Jadi per periode. Kita ada periode ternak, jadi satu periode itu sekitar 40 hari sama bersih-bersih kandang kan. Untuk operasionalnya pertama ada listrik tuh habisnya sekitar 1.500.000 per periode. Per periode. Jadi kalau bisa kita tekan-tekan terus. Terus ada lagi obat di luar obat dari kantor kan kita pasti beli obat kayak apa namanya M4 terus terapi. Itu juga kita beli. Premik juga satu kantong tuh 500.000, biasanya kita habis 2 kantong. Terus ada buat tenaga juga. Ada buat karyawannya sekam. Berapa orang? Untuk karyawan di sini 4 orang. 4 orang. Ya. Jadi satu lantai itu 4 orang. Dan ini kan lantai bawah juga 4 orang. Cuman lantai bawah ini apa mas? Lagi direnovasi, belum kelar. Diisi ayam atau? Ayam juga nantinya. Diisi ayam. Cuman belum kelar kan, lagi direnovasi gitu. Terus untuk biaya tadi kan tenaga, terus ada lagi buat gas. Jadi untuk total keseluruhannya kita target bisa mungkin tuh di bawah 15 juta untuk operasionalnya. Semua karyawan, karyawan, listrik, gas, obat, dan biaya membengkak lainnya lah, air gitu. Oke. Per periode. Mungkin buat teman-teman yang ingin mungkin ya pengen punya bisnis seperti ini terus bisa menjalin kerjasama kayak sama perusahaan, itu tipsnya gimana mas? Caranya? Cara-caranya jadi itu setahu saya kita harus punya jaminan pertama, jaminan buat ke perusahaannya kayak sertifikat atau BPKB apa-apa. Itu pertama. Terus untuk apa itu mas jaminannya? Salah. Pertama tuh yang paling utama tuh harus punya kandang mas. Oh iya. Harus punya kandang, dan sekarang tuh kandangnya harus close house, nggak boleh open. Jadi harus close house otomatis juga. Dan ukurannya minimal berapa mas? Kalau ukurannya nggak ada minimalnya kayaknya mas. Yang penting ya, tapi kan kalau misal bikin kandang kecil, kita mau kerja sama perusahaan kan nggak mungkin juga. Kayaknya nggak untung gitu kan. Kalau kandang kecil mending diurus sendiri gitu. Jadi ya sekitar rata-rata kandang di sini tuh ukurannya ya segini, paling umum tuh 12 kali 50, 12 kali 60 gitu. Terus untuk yang lain harus nyerahin sertifikat, dan ya nanti dia bakal ke sini kalau udah punya kandang, pasti biasanya di ACC gitu. Jadi pertama harus kandang modalnya, ya emang gede itu buat kandangnya. Setelah kandang apa lagi mas? Setelah kandang ya nanti kita ngurus administrasi di sana, ngurus surat izin usaha, ngurus IMB, sama izin dari lingkungan hidup sih itu. Karena lingkungan hidup kan takutnya ada limbah dan lain-lain. Sama gitu. Mungkin warga yang nggak terima gitu ya. Tapi ya emang harus ada izinan dari warga. Minimal dari sekitar kita lah gitu. Kan kita ini kan contohnya punya kandang sini kan sebelah-sebelahnya kan sawah nih. Ini sawah sana-sana. Nah, jadi kita harus minta izin dulu nih dari sawah belakang kita punya siapa, sawah samping kita punya siapa, harus minta izin dulu buat siupnya, surat izin usahanya. Oke, biar semua aman lah ya. Iya, semua win-win solution lah istilahnya. Iya, win-win solution betul sekali. Oke, berarti modal pertama harus punya
kandang, Heeh. kandang butuh uang. Ya semua butuh modal lah. Kalau mungkin teman-teman yang pengen bikin kandang yang ukurannya sama kayak seperti punya Mas Gigi, itu modal awal minimal 500 juta. Ya itu belum sama tanah sebenarnya. Oh, belum sama Iya, tanah kan ya tanah sendiri. tanah sendiri. Itu kurang lebihnya itu ya. Terus perizinan itu wajib ya. Wajib, original administratif wajib. Ya, Dari paling- desa, dari mana-mana. Ya modal awal ya paling nggak ya 600 jutaan lah ya Mas, sama operasional awal. Sama operasional awal. Ya, 600 juta. Ya kalau ngomongin modal, kita sih cicil-cicil ya Mas, dari panenan sana kita cicil, bikin apa, jadi kan lama-lama jadi. Kalau bikin sekali ya harus utang, itu nggak bisa, berat. Sedikit-sedikit lah ya. Sedikit-sedikit ibaratnya. Proses. Semua butuh proses. Ya. Nah mungkin terakhir Mas, mungkin punya saran atau apalah ya, masukan buat teman-teman yang sedang mau merintis usaha. Oke. Yang pertama, nah yang paling inti sih kalau seseorang mau merintis usaha itu harus gerak. Jangan pengen-pengen doang, tapi harus bergerak. Sekecil apapun gerak, tapi tetap harus gerak dan harus konsisten. Jangan sampai gerak baru sedikit sebentar, nggak ada hasilnya udah gitu, jangan. Harus konsisten sih, semangat. Jangan bosanan lah ya Mas. Iya, jangan bosanan. Harus semangat terus gitu sih. Masih muda kan gitu. Iya, benar-benar. Jadi jangan sampai patah semangat. Nah kalau mungkin ada teman-teman yang mengalami kegagalan itu gimana Mas? Ya. Dalam merintis usaha. Oke, jadi setiap proses itu pasti ada kegagalan. Pengalaman dari kandang sini ya, kandang ini pernah gagal panen. Mau panen, mati berapa gitu kan. Jadinya kan nggak untung. Ya kita harus gimana mungkin mikir, cari solusi. Cari solusi tadi. Supaya tetap ada penghasilan, bisa buat operasional gitu. Jangan sampai kalau gagal terus udah, jangan. Ya, jangan malah menyerah lah Menyerah jangan ya. Intinya jangan harus pantang menyerah gitu. ya. Oh, ya. Harus semangat terus lah ya.